Desi mau Ya, tanya buat yang tugas 2 ini juga dikumpulin di e-learn cuma foto-fotonya atau sama file Revit-nya ya, Bu? file Revit-nya di ini aja di Google Drive aja karena ada kemungkinan file Revit-nya kan lebih besar lagi. Makin Oh iya. ya kalau sekarang mungkin masih cukup ya, tapi tugas berikutnya kan kita habis ini setelah setelah mid exam ini kita kan udah ke high rise building. Nah, itu filenya gede itu. Jadi ininya aja deh hasil rendernya aja atau hasil image-nya aja ya. Oh iya, makasih, Bu. Oke, yuk silahkan. Oke, yuk silahkan. Problemnya di mana ini? Itu sebentar Bu, bentar. Ya, ya, oke. Halo. Ya, ya, silahkan. Ya Bu, jadi di lantai 1 itu nggak mau keluar ceilingnya. Oke. Kayak misalnya Heeh. ada Oh, warningnya. Bentar. Bukan yang ini soalnya udah, jadi kalau dipencet itu heeh. kayak misalnya ini nih, ke Eh, itu berapa tingginya? 3.000. Saya persis kan di bawahnya sih Bu. Nggak mau. 3.000. Elevationmu 3.000. Iya, saya sudah kayak tarik gitu, kayak nyoba. Pertamanya itu kayak nyoba di align gitu toh. Heeh, Terus heeh. udah kayak pas di bawahnya persis, cuma kayak masih nggak bisa. Nggak bisa itu kalau elevationnya di bawahnya persis. Nggak Gini bisa. caranya gini. Jadi itu pada waktu proses ini kan mau masukkan lighting ya. Iya. Ah, iya itu nabrak itu kayaknya ya. Coba coba Enggak, Bu. di Pas enggak di ya. Oke, pas aku minta tolong pilih plafonnya, kemudian properties. Pilih itu taruh taruh aja di ujungnya wall terus tekan tab. Yang wall yang bagian dalam. yang ini. Nah, itu terus tekan tab. Tab lagi, tab lagi. Uh, sebentar, ini sudah ceiling ya? Heeh. Oke. Atau dari 3D aja, dari 3D kamu pilih ceilingnya dari 3D itu pilih ceilingnya, kemudian properties. Saya hapus saja ya, Bu, dindingnya. Satu. Jangan di hide aja, jangan dihapus, di hide aja. Ya. Nah itu, oke. Terus di rotate, kayaknya masih, oh persis ya. Tapi itu, Bu, nggak mau di Nggak flat. mau. Ya pilih klik, pilih. Terus propertiesnya berapa tingginya? 3.200. Lantainya berapa tebalnya? Lantainya Ah, Oke, itu totalnya edit struktur coba. Edit struktur, edit 2.410 ya. 2.000 itu masih nabrak. Coba kamu pilih plafon, kemudian tingginya 3.100. ini saya ganti 3.100 gitu. 3.100. Oh, aku paham. Jadi gini. Ntar ini double. Itu double nah. Itu double. Tapi di sini tetap nggak keluar, Bu. Iya Nggak ya, keluar. nggak apa-apa. Coba kita cek, jangan-jangan yang satunya juga double. Coba cek dulu ya, cek dulu. Yang mana? Yang masuk ke 3D view aja. Ini. Pilih plafonnya, pilih. Aku takutnya double. Nah, terus turunkan 3.100. Nah, double ya. Oke. Enggak, Bu. Udah, itu tadi double. Enggak. Enggak, Nah, ini. oke. Jadi gini, triknya tuh gini. Itu masih nutupin ya itu ya kalau nggak salah nutupin styremu ya. Iya ya. Belum. Itu tadi cuma masih Oh nyoba. ya, jadi gini triknya itu gini, itu double itu ada, ya kan? Delete. Supaya saya Ah, nah jadi gini triknya, jangan di delete ya. Jadi
Kalau 3.000 biasanya di ceiling plan itu kan dia nggak kelihatan. Jadi tetap 2.500 atau 2.600. Setelah itu, setelah lampunya udah dimasukkan, nanti baru dinaikkan lagi. Jadi ini masuk, ini pilih masukkan 2.500 tingginya. Terus biarkan dulu. Nah, coba ke ceiling. Ya, jadi sementara pada waktu mau masukkan lighting, tinggi plafonnya itu 2.500 aja. Nanti kalau udah selesai, itu tinggi plafonnya naikkan lagi. Oh, oke. Karena elevationnya ceiling plan itu kalau nggak salah 2.600 paling tinggi. Di atas itu tidak kelihatan. Oh, oke. Nah, jadi ngetriknya gitu ya. Nanti setelah itu balikin lagi kalau udah selesai. Kalau udah selesai masang lampu, ya. Kan gampang kan? Itu aja. Nah, oke. Yang lainnya, ya, yang lainnya ada lagi. Bu Desi. Ya. Untuk di lembar kerjanya itu simbol elevationnya harus ada ya? Atau nggak perlu? Harus ada. Harus ada. Kalau gambar kerja itu simbol elevation. Gede banget ya, Bu? Maksudnya kayak gambarnya tuh jadi nggak muat gitu, Bu. Oke, skalanya 1 banding berapa? 1 banding 100, Bu. Oke, jadi sebentar saya share ini ya. Bentar. Saya share dulu Revit-nya. Ya, saya share dulu sebentar. Oke, ini saya ambil salah satu aja ini mungkin ya. Ini. Nah, lambang elevation itu harus ada karena itu bagian dari gambar kerja. Nah, tapi kalau misalnya elevationnya itu kan terutama bulat-bulatnya itu kan besar-besar ya, dan kadang numpuk. Caranya bagaimana? Gini aja. Jadi kalau seandainya kejadiannya sebentar ini seperti ini ya. Nah, yang wajib ada lambang elevation itu ini. Ini. Nah, ini harus ada. Nah, ini itu tidak harus ada lambang elevation. Jadi ini boleh di hide. Masuk aja ke view-nya, elevation view. Ini klik kanan, boleh di hide elemen atau dibuat seperti ini. Ini kan begini kan, kalian punya kan? Misalnya gini kan. Nah, ini kan numpuk ya. Misalkan begini. Jadi alternatif pertama tetap ada, cuman ini dipilih, ini ada tanda kayak huruf Z ya, tanda gini, klik. Jadi diklik gitu ya, nanti kan terpatahkan atau patah, ini bisa ditarik begini. Ini giga gitu, klik, ini bisa ditarik ke atasnya. Nah, alternatif pertama. Alternatif kedua, karena yang harus ada adalah lantai 2, sedangkan lantai dak ini kan tidak harus tampil, itu bisa di hide. Jadi ini dipilih, klik kanan, hide elemen. Nah, jadi yang harus ada kan ini. Nah, ini harus ada, yang utama kan. Nah, ini level 1, basement, lantai 1, lantai 2 sama atap ini harus ada. Yang lain-lainnya kalian boleh hide atau kalian bisa patahkan seperti ini. Begitu. Bu Desi, maksud saya yang di denah, Bu, yang kayak ada coba Ibu ke denah. Oh, ini ya, apa namanya? Grid. Grid maksudnya? Lain, Bu. Yang bentar, Bu, saya share punya saya aja kali ya, Bu. Oke, iya. Saya tidak bisa membayangkan. Oke, yuk, share, silakan. Sebentar, saya stop share dulu. Ya, silakan. Sudah saya hide sih, Bu. Kemarin tuh kayak ada yang segitiga
itu loh, Bu. Oh, Yang coba kayak ngadap sini. coba oh itu tolong Cara nyalakan apa namanya? Nyalakan untuk unhide-nya yang itu lambang nyalakannya lampu. di ini ya, Bu? Lambang lampu itu yang di bawah Oh, itu, yang lambang. di bawah. Yang ada model kayak lampu dop. Sebelahnya kacamata. Itu kan ada kacamata. Sebelahnya kacamata, sebelah kanannya kacamata. Oh, ini. Ya, klik. Nah, yang ini, Bu. Ini itu melambangkan nanti elevation kamu di halaman berapa. Jadi harus ada ya, Bu? Sebaiknya harus ada tapi digeser mendekat. Oh, bisa ya, Bu? Ya bisa. Jadi itu coba di unhide, Unhide-nya diselect dulu, dipilih dulu. bentar, Bu. Dipilih dulu. Klik kanan. Nggak klik kanan, langsung klik kanan. Unhide. Elemen. Ya, terus dimatikan kacamatanya. Lampunya di off lagi. Iya. Oke, nah itu digeser mendekat. Jadi itu bukan dipilihnya semua, diselectnya bukan satu-satu tapi iya betul, terus move. Enggak, move-nya satu-satu. Nah, move-nya satu. Itu sudah keluar itu halamannya tuh. Ya kan? Oh iya, Bu. Iya, gitu. Oh iya. Makasih, Jadi Bu. jadi itu kalau terlalu jauh tetap aja dekat kan. Kalau saya sih selalu menampilkan karena begitu kita masukkan elevation ke dalam kop gambar itu kan ada halaman A berapa. Nanti otomatis muncul semua di situ. Bu, tapi di lantai satunya nggak ada ya, Bu? Kayak Ada. saya nggak keluar. Ya, coba dinyalakan tuh. Dinyalakan lampunya. Oh, ya, ada itu, Bu. Oh iya, ada, iya. ada. Okay. Makasih, ada, Bu. Ibu, saya lupa render interiornya gimana ya, Bu, caranya? Oh, render interior ya. Render interior by Revit ya, bukan by Enscape ya. Oke. Saya share lagi Revit-nya. Oke. Di sini aja ya. Ini kebetulan di sini aja. Oke. Nah, ininya udah dimasukkan belum? Apa namanya? Sudah dimasukkan? Sudah, Bu. Oke, ini misalnya anggap aja ini di sini aja deh. Saya masukkan sembarang. Atau ini aja tanpa apa-apa ya. Jadi yang pertama itu kita harus bikin kamera dulu, ada di view, kemudian kamera ya. Nah, kemudian ambil dari posisi mana ya? Misalnya dari sini klik kiri, lepas, kemudian geser mouse-nya, kemudian arahkan kemana? Klik kiri lagi. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, kemudian ini bisa ditarik-tarik ya, bisa di-drag seperti ini misalkan. Ya, bisa di-drag gitu. Nah, bisa juga kotak ini dipilih. Ya, begitu kita pilih nanti akan muncul size crop. Nah, size crop ini penting sekali untuk dicek berapa ukurannya sebelum kita render. Karena kalau ukurannya misalnya cuma 10 mili, nanti hasil render kalian jadi buram dan kecil, karena kan sangat kecil ukurannya. Jadi setelah kita bikin kamera, kemudian kotak view 3D view-nya dipilih, size crop ya. Kemudian di sini bisa diubah di sini misalnya 200 mili ya, play, nanti dia berubah 200. Dan di sini saya misalnya masukkan 150 mili. Nah, itu kalau yang field ya. Kalau yang scale itu otomatis misalnya tampilan ini dibesarkan atau di scale
sekitar misalnya 300 gitu ya, 300. Nah, jadi otomatis ini juga ikut berubah. Nah, oke. Nah, dia nanti tambah besar. Jadi klik, yang kita baca adalah ininya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, misalnya ini sudah diberi lighting, bisa dikasih furniture, maka kita ke render ya. Nah, render itu ada di, saya nggak berani ngeklik render include, karena ini nanti interaktif dan sebagainya ya, jadi cukup lama. Jadi ini ada render ya. Nah, kemudian di render ini ada quality. Kalau sudah yakin, silahkan ambil yang best. Ya, jadi kalau yakin ambil yang best. Kemudian untuk output setting ini juga penting banget untuk diganti printer. Kenapa? Karena kalau screen itu nanti cuma 72 dpi, jadi kecil dpi-nya dan render kalian jadi buram. Jadi printer semakin tinggi semakin bagus, tapi juga semakin berat, semakin lama render. Misalnya gini, 150 dpi, ini kan 9 mega. Kalau kita ganti 300 dpi, 35 mega. Jadi ini pasti lebih bagus hasilnya, tapi juga lebih lama rendernya, dan size filenya juga jauh lebih besar. Jadi saya ambil misalnya 75 dpi. Kemudian lighting. Kalau untuk eksterior ya berarti kita pilih ini eksterior ini ya. Kalau interior berarti kita harus pilih yang interior. Kalau interior sun only berarti cahayanya dari luar aja, tapi kalau sun and artificial itu biasanya cahayanya dari luar dan dari lampu di dalam. Kalau cuman interior aja, artificial only aja, maka rendernya itu hanya render berdasarkan lampu yang kita pasang. Nah, kemudian untuk background, background ini bisa langit tanpa awan, terus langit yang sangat mendung dan sebagainya ya, atau hanya berupa warna atau berupa image. Jadi kalau berupa image itu kita bisa masukkan gambar langit ya, langit kita masukkan ke sini, kemudian backgroundnya akan jadi gambar langit yang kita ambil ya. Tapi biasanya sih saya jarang menggunakan ini, saya lebih suka mengubahnya di Photoshop kalau untuk ini. Jadi anggap aja kita pakai yang nih, gitu ya. Nah, kemudian di sini lightingnya interior sun only karena saya belum masang lampu di sini. Setelah itu baru di render. Ini saya ganti aja yang medium ya supaya nggak berat. Dan baru kita render. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, ini itu harus ditunggu sampai selesai karena kalau di Revit itu render itu setiap kita berhenti untuk render atau stop, kita start lagi render, maka dia akan render lagi dari nol. Jadi diulang lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah di bawah ini ada adjust exports. Jadi kalau kita klik, ini kita bisa ini lebih drag. Nah, ini kita bisa digeser-geser ya. Bisa kalau lebih terang ya ke kiri itu lebih terang. Ini saya buat ke kiri, wah sangat terang ya. Kemudian saya arahkan ke kanan, apply, ini lebih gelap. Kemudian juga shadow-nya ini lebih gelap misalnya, highlight-nya lebih gelap, apply. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kalau kita nggak mau ngedit, kita bisa kembalikan ke reset gitu, nanti dia kembali lagi ke settingan awal. Nah, untuk cara nyimpannya itu bukan save to project tapi export ya,
export. Oke. Nah, di sini yang paling penting adalah file of type-nya itu jangan JPEG ya. BMP aja. JPEG itu biasanya saya berikan melalui Photoshop karena waktu saya ngerender saya mau simpan di kualitas yang terbaik. Tapi kalau diberikan ke klien atau kita berikan ke tempat lain yang mungkin seperti di e-learning itu kan ada batasan batasan file ya, mau enggak mau ya kita harus ngasih JPEG, itu aja sih. Tapi untuk kualitas yang bagus biasanya kita gunakan bitmap atau PNG. PNG itu backgroundnya akan jadi transparan, jadi kita bisa ngubah di Photoshop untuk backgroundnya. Kita beri background di Photoshop, gitu aja. Kalau ini misalnya ya saya JPEG aja biar ringan, oke, save, selesai. Karena begitu kita selesai export kemudian kita close render ini kembali lagi awal. Begitu. Gimana? Sudah cukup jelas? Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Bu, berarti kalau untuk interiornya boleh pakai Enscape juga kan, Bu? Boleh. Kan untuk di poin apa namanya? Peraturan, di poin spesifikasi Revit-nya render Revit atau Enscape, berarti semuanya boleh. Artinya kalau misalnya Prana bikin, Bu saya mau dua-duanya pengen tahu aja, silahkan nggak apa-apa. Kan kemarin tuh si Jeremy itu dia itu selalu ngasih saya itu 2 renderan. Dia seperti mau compare gitu, dan kalau render dua-duanya, malah kalau yang eksterior yang high rise building itu dua-duanya dirender dengan kualitas yang bagus karena dia juga ingin tahu kan Revit itu hasilnya seperti apa, Enscape itu hasilnya seperti apa, dan Enscape dan Revit itu punya hasil itu khas banget loh. Jadi kalau kita lihat Revit, ini Revit ini, ini Enscape gitu loh. Kalau waktunya cukup ya. Gitu, silahkan. Atau kalau Enscape aja boleh Bu, ya nggak apa-apa, silahkan. Pokoknya yang penting adalah file Revit-nya ada, terus furniture-nya ada, spesifikasi yang saya minta semua ada, ya udah nggak apa-apa. Oke, yang lainnya gimana Prana? Mau dua-duanya? Mau dua-duanya dia. Yang lainnya ada pertanyaan? Mau tanya ini kalau yang di Dena habis yang ada color fill-nya itu loh Bu, itu memang nutupi furniture-nya ya Bu? Enggak mestinya. Oke. Enggak. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar saya coba buka filenya yang ada. Bentar ya, saya buka ya. Color fill itu ini ya kemarin ya kita ya. Ini ya. Kita coba. Itu kenapa? Color fill-nya nutupi gitu ya? Iya, jadi furniture-nya peletakannya enggak kelihatan Bu, langsung warna tok gitu. Oke, boleh di-share nggak ya? Oh, Ini saya stop pakai share. HP Bu. Oh, pakai HP. Oke, kita lihat ya di sini. Atau dikirim ke drive, saya cek ya. Sudah di drive Bu. Saya Sudah drive. kumpulin aslinya. Cuma baru lihat lagi kok nggak ada. Oh ya udah, nanti oke, coba. Sudah di drive ya? Iya Oke, Bu. ya sebentar. Ini aja ya, saya coba. Oke, ini tadi siapa? Ariela ya tadi barusan? Iya Bu Ariela. Oke, saya ambil dulu ya filemu ya. Oke, saya ambil. Sebentar Ariela, tak ambil dulu filenya. Week 6 Revit
Lantai berapa? Dua-duanya? Iya, Bu, dua-duanya. Oke. Ini versi berapa ya? Saya sampai lupa tanya. 2019, Bu. Oh ya, oke, bisa saya buka. Oke. Hmm, Oke, Ariela, saya buka. Oke, tak buka dulu tugasmu. Upgrade model, yes. Yang lain ada masalah sama dengan Ariela nggak? Ini lagi upgrade dulu. Oke. Saya juga begitu, tapi yang cuman di lantai 2. Di lantai 2. Iya. Oke, bentar. Salah. Ini ya. View-nya floor plan lantai 1 ya. Ini? Ini ya? Oh iya, ada. Kok ada? Tapi kok di kopnya kok nggak ada. Tadi saya lihat gambar kopnya ini nggak ada. Coba saya lihat ke sheet-nya yang lantai 1 ya. Ada? Oh, kok saya lihat di kopnya kok. Tunggu saya lihat lagi, Bu. Coba lihat lagi. Kalau enggak mungkin export. Saya belum lihat di ini sih. Coba saya lihatin ini ya, Bu. Sebentar, saya enggak apa-apa, saya ini aja, saya ambil dari sini ya. Ntar dari drive-mu ya. Ambil. Oh iya, Bu. Oh iya. Oh iya. Oke. Saya coba export dari komputer saya. Nanti kalau ini nggak ada masalah berarti ini apa namanya hardware-mu yang nggak kuat. Oke. Coba ya saya export ya. Saya export ke image. Zoom-nya berapa? 100 ya? Iya, Bu. Terus format raster image quality-nya berapa persen? 150. 150 aja ya. Oke, kita coba ya. Ini saya coba. Oke, saya oke. Bentar. Materi. Oke. Oh iya. Ya sama Ariela. Hasil yang saya export juga sama. Oke. Gimana ya, Bu? Sebentar ya, sebentar. Coba saya ekspor dari lantai 1. Ini oke. Sebentar. Ketutupan. Oke, coba saya ekspor dulu dari bukan dari kop gambar. Bentar ya. Kita coba dulu sebentar. Oke. Ya. Oh iya. Iya Ariela, dua-duanya nggak muncul. Saya cari dulu kenapa ya. Tapi ini tetap kumpulkan aja. Oh iya. Jadi ini pertanyaan takib. Kan ada 2 yang kena problem masalah ini. Ini nanti saya cari dulu kenapa. Karena ini muncul, karena di filemu ada.
Tapi di ininya nggak ada. Jadi saya cari dulu untuk show crop action. Ya, nanti tak cari dulu kenapa ya. Iya. Di Bu export. sama iya. Di Bu export. sama minta tolong mau Heeh. tanya. Ini kan ada beberapa yang saya hide di Dena, soalnya saya pikir kayak ketumpuk-tumpuk gitu loh, Bu. Itu bisa tolong maksudnya yang harus kelihatan Oh, berarti apa aja? ini harus kelihatan. Ya, ini unhide. Ini ya, cuman nah supaya nggak ketumpuk ini ditarik di sini loh. Nah, karena ini kan ada apa namanya? Ada judulnya kan, terus dia di mana gitu kan bahwa ini adalah di judulnya namanya di call outmu ini namanya apa ya? Ini Dena call ruang keluarga, Bu. Oke, waktu di rename nggak yes ya? Nggak apa-apa tapi Kayaknya itu Bu ikut sama nama kopnya. Oh, Saya nama pilih kop. call Ya. out. Nama kopnya jangan call out. Nama kopnya ya bilang aja ruang keluarga atau R keluarga. Karena ruang keluarga, terus yang harus aktif yang harus muncul ya ini juga. Ini unhide kategori ya. Nah, cuman ini kan ada tulisan kan tampak notes kan sesuai judul ya, sesuai judul. Nah, ini tinggal dirapiin di sini. Karena kalau nggak dirapiin itu nanti di denahmu jadinya lebar sekali ini ya. Di denah. Di sini loh, di sini nanti ininya ini kan nanti sampai di sini kan. Kalau nggak dirapiin. Jadi dirapiin aja karena ini ada datanya. Jadi kalau seperti ini saya geser gini ya. Misalnya ini ini kan rapi. Nah, ini ada datanya. Oh, ini sesuai dengan halaman. Kamu letakkan di mana? Kalau untuk itunya juga berarti ya, Bu, yang apa? Elevasinya punyanya call out itu yang segitiga ada 4 di dalamnya. Oh, nggak apa-apa, ini kan ini ada ini. Iya. Ini kalau ini kan di sini kan? Iya. Ini sudah dimasukkan kop. Sudah, Bu. Oh, ini, Oke. Oh, kok tampak call out? Ya betul ya, tampak call out ya. Ini mestinya. Ini ini memang iya benar ya. Karena kamu ambilnya kan sampai atas karena plafonnya betul, plafonnya kan sampai plafonnya karena posisinya di lantai 2 kan dia ya. Iya. Benar. Ya sorry. Oh, kalau itu Bu, kalau yang di Dena plafonnya juga kelihatan enggak Bu call out dan lain-lainnya itu tadi? Enggak perlu kalau yang Dena plafon itu harusnya cuma muncul ini aja. Elevasinya enggak. Ininya enggak perlu. Enggak perlu. Potongan juga tidak perlu. Enggak perlu. Dia kan bacanya ini. Malah kalau di gambar kerja itu malah apa namanya? Semua yang enggak berhubungan dengan ini dimatiin. Yang penting kelihatan ininya. Dalamnya ini. Tuh. Kelihatan apa? Plafonnya sama titik lampunya. Itu aja. Kalau jadi kalau Dena titik lampu itu yang nggak diperlukan itu, malah yang diperlukan adalah ini kalau titik lampu ya. Saya kembali lagi ke ceiling plan. Ini ya. Nah ini kan, ya. Jadi kalau kita bikin gambar kerja titik lampu yang diperlukan itu malah ini. Jadi ke properties, di properties itu ada di underlay ya, underlay-nya di mana? Nah, underlay-nya itu di lantai berapa? Jadi lantai 1. Supaya apa? Kelihatan kalau lampu kalian itu posisinya di atasnya. Kayak gini ya. Ternyata lampu ini kamu masangnya di sini. Lampu ini di sini. Lampu ini di sini dan lampu ini di sini gitu loh. Ya, paham ya maksudnya. Jadi kalau misalnya lantai 2 di sini kan ada lampu gantung misalnya ya. Nah, posisinya di sini nanti. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau gambar
titik lampu, yang dibutuhkan malah properties, underlay, terus ini nampak gitu loh. Perabotnya harus tampak. Jadi kita bisa bikin rencana lampu, titik lampu itu sesuai dengan perabot yang akan kita gunakan nanti. Jadi seperti ini, oh ternyata di sini aja cukup. Atau tengah-tengah, atau terserah gimana. Atau kayak gini di sini, terus ini di sini, gitu loh. Terserah. Nah ini kan nggak pas ya. Oh enggak deh, sorry bukan ya, maaf. Ini ya anunya kan apa? Apa itu? Ini apa ini? Ini apa ini? Itu lantai. Oh dapur ya? Itu dapur. Oh dapur, oke. Ya. Iya sih saya nggak menilai desain kalian ya. Yang nilai, oh ini ada titik lampu, oh ini ya. Ya karena materinya belajar Revit bukan belajar desain. Oke. Gitu ya. Untuk yang lainnya juga ya, kalau ada rencana titik lampu, jadi kalian ke properties, kemudian di underlay. Nah, kalau titik lampu lantai 1, underlay lantai 1, sehingga nanti kita tahu titik lampu kita itu terhadap perencanaan perabot yang kita pasang itu seperti apa, apakah sesuai. Gitu aja sih. Bu, tadi saya mau ulang, berarti yang dena plafon nggak usah pakai elevasi, potongan, dan yang lainnya di underlay aja ya? Ini di height ya, ini di height kategori ya. Ini juga, ini kan enggak kan? Iya Bu. Karena kan plafon. Nah, baru ini aja. Nggak apa-apa, udah ini aja, sama di underlay lantai 1, supaya kita tahu perabotan kita itu terhadap titik lampu itu seperti apa. Perencanaan perabot ya. Perencanaan tata perabot. Kalau arsitek itu posisinya perencanaan tata letak perabot gitu terhadap titik lampu ya. Lantai 2 juga gitu ya. Lantai 2. Nah, ini kan lantai 2. Oke. Kemudian properties, underlay, karena underlay lantai 2. Nah, ini kan jadi tahu kalau lampunya itu di sebelah sini, gitu ya. Nah, ini kan benar pas kan? Nah, ini pas di atas meja. Oke, ya. Bu, nanti saya ngumpulin revisinya berarti gimana ya? Cuma yang saya revisi aja dijadiin satu folder sendiri atau? Enggak, ditulisi aja, namanya sama, ditulisi belakangnya revisi. Oh, berarti di folder yang sama tapi ada nama revisinya di paling belakang gitu ya, Bu? Iya, atau jadi kayak misalnya yang paling belakang ditulisi revisi, supaya kamu nggak upload lagi kan. Dan saya juga pada waktu download itu kan saya download semua. Saya tahu yang terbaru ada yang tulisannya revisi gitu. Jadi untuk yang lainnya juga gitu, kalau ada revisi enggak perlu delete ya. Biarkan aja di situ. Saya takutnya kalau delete itu malah ada yang terdelete terus lupa, malah nggak ke-upload. Jadi biarkan aja. Cuman penamaannya tambahin belakangnya revisi. Jadi saya akan ngecek yang paling belakang revisi. Kalau revisi 2 kali gimana Bu? Ya udah revisi 1, revisi 2. Jadi saya akan ngecek yang file yang paling belakang gitu. Revisi 1, revisi 2, revisi 5 begitu. Kalau di-delete dari folder atau dari drive, aku takutnya kalian lupa, nggak ke-upload. Gitu, ya. Ya, oke Bu. Oke, ya. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan?